Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohma, kelas 2A NPM 22752006. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dan manajemen keuangan. Perusahaan adalah tempat terjadinya sumber daya atau input proses kegiatan produksi barang atau jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan sendiri bertujuan untuk mencapai dan memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Aktivitas manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seproduktif untuk menghasilkan laba. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajer keuangan dan tugas dari manajer keuangan. Manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan di bidang keuangan. Manajer keuangan sendiri memiliki tugas yang pertama, mengambil keputusan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang akan datang. Yang kedua, mengambil keputusan pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen atau dividen policy, yaitu pembagian saham, berapa persentase saham yang dibagi, dan apakah dimasukkan ke dalam investasi atau tidak, yaitu contohnya TBK. TBK tersebut menjual saham kepada masyarakat atau dimiliki oleh orang banyak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan dan tujuan manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Fungsi investasi melahirkan investasi yang berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi pendanaan. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber ekstern perusahaan. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal yang berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang ketiga, fungsi dividen. Keputusan ini dilakukan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang akan dibagikan, dividen saham atau stock dividen, pemecahan saham atau stock split, dan penarikan kembali saham yang beredar. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, maksimisasi profit. Merupakan proses perusahaan dalam memilih tingkat output yang dihasilkan untuk memaksimalkan laba. Namun, perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan. Di antaranya yaitu 1. Standar ekonomi mikro dengan memaksimumkan profit adalah bersifat statis.
karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang kedua, pengertian profit. Apakah perusahaan harus memaksimumkan jumlah profit atau tingkat profit? Ketiga, menyangkut risiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan. Memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat risiko setiap alternatif akan sangat menyesatkan. Yang keempat, bila memaksimumkan profit merupakan tujuan utama, maka hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan atau meningkatkan nilai perusahaan merupakan sebuah prestasi bagi perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Seharusnya, tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.